Soalnya orang Udik kalau ke Jakarta yang pertama kali dicari Monas. Situ mau tinggal di mana? Di rumah saudara? Kita orang mau ngekos di jalan masjid. Syarat indekos di sini kagak macem-macem. Biaya kosnya juga kagak mahal. Cuy teh. Cuy. Aduh, ada apaan sih? Orang baru sejam mandi, jadi Capek. Kagak ngerti. Kemarin Ayah mah emang nemu di situ. Terus kan Ayah takut dimasukin ke semen. Ayah pakai aja dulu biar aman gitu loh, Bang. Lalu dikelak-kelakiannya hilang. Dari yang jalannya begini nih. Tuh. Pakai kumis kayak gagang telepon gitu. Langsung berubah jadi gini. Halo Mas Hari. Halo Henry. Susah sekali dihubungi si bos ini, sibuk banget bos ini ya. Enggak juga Hen, cuman ya memang dalam beberapa hari ini memang lagi agak sibuk karena aku lagi bikin juga kegiatan-kegiatan kan ya kita ya so sibuk lah ya ngisi waktu gitu. Menyibukkan diri ya. Menyibukkan diri itu tepatnya kayaknya ya. Situasi COVID seperti ini kan. Mulai dari awal karirnya Mas Hari dong mau tahu. Saya pertama kenal Mas Hari jujur dari pertama Lenong Rumpi RCTI jadul banget. Yang pokoknya zaman itu deh. Mas Hari yang masih imut di situ, masih muda banget. Setelah itu diumumkan Lenong Rumpinya, tuh cepat juga ada serial apa gitu di Antv, ada apa gitu, yang ada di Nada apa gitu lupa deh. Iya, Hari-Hari Mau itu namanya. Hari-Hari Mau, benar. Itu gimana ceritanya awal Mas Hari dari karirnya di bidang sekarang? Iya, aku sih sebenarnya startnya memang dari Lenong Rumpi ya, dalam arti melalui Lenong Rumpi lah istilahnya aku dikenal orang secara luas gitu kan. Itu berawal dari aku bikin grup gitu. Aku memang sengaja ngebentuk grup yang ku kasih nama Lenong Rumpi gitu ya. Itu di sekitar tahun 1989 tuh awalnya. Gitu. Kita manggung-manggung nih, grup Lenong ini manggung-manggung ya kan, dari tempat ke tempat, di mall-mall di tahun itu ya. Pokoknya masih ini deh, masih bereksperimen juga ya gimana menghadirkan. Belum ada program TV belum itu sama sekali belum. Oke. Gitu kita main di pasar seni, di panggungnya kan ada panggungnya di pasar seni Ancol ya, Jaya Ancol. Kita manggung di situ, manggung di hotel, di diskotik kita main di diskotik loh. Dengan kebayaan gitu mereka. Bener banget, dengan kain kebaya. Dan itu aku juga dengan celana batikku gitu kan, dengan sarung, dengan peci di diskotik ya, bisa bayangin nggak? Iya, kebayaan mereka diskotik mau kondangan kan gitu. Bener. Tapi di tahun itu ternyata penampilan kita ya artinya ditonton sama orang ya. Di tahun itu kan istilahnya mabuknya juga belum terlalu heboh kan, paling Long Island aja ya. Ya kan, jadi masih seru lah nonton Lenong gitu jam 12 malam di diskotik gitu. Ya kan, kita mainnya di Musro, Oriental, di Inifuala, ya kan. Pokoknya gimana ceritanya masuk ke TV? Nah, jadi pada suatu saat kita lagi main di Oriental, ya kan? Ternyata ada salah seorang produser TV waktu itu nonton RCTI ya. Kan saat itu TV swasta baru satu tuh RCTI. Iya, zaman RCTI pakai decoder lagi zaman itu. Pakai decoder bener banget. Kamu inget banget ya. Iya, ngikutin banget dan kayaknya kalau udah mau tayang itu larian pengen nonton zaman itu. Nah, si produsernya nonton, namanya Yul Andriono, ya kan, nih grup ini mau nggak istilahnya di testing untuk masuk TV. Wah, kita girang banget. Kita girang banget. Ya boleh pak gitu kan. Akhirnya kita berangkatlah ke TV itu di minggu depannya, kita di testing. Sampai 2 kali testing ya, sekali dipertimbangkan, terus kedua kali baru kita dibilang bahwa kita tembus, artinya kita boleh. Waduh, alhamdulillah, puji Tuhan. Berapa lama itu di RCTI dulu tayang? Di RCTI kita sempet 2,5 tahun.
2 kali kontrak 52 episode kan waktu itu masih weekly ya, belum Iya. stripping ya, belum benar. daily. Aha. Jadi waktu itu kita tayangnya tiap hari Sabtu jam 7 malam. Iya, benar. Kebetulan juga didukung sama personil yang udah oke semua, udah punya nama juga, cantik pula kan, kecuali ada Gita lah yang samar zaman itu ya. Samar ya istilah kamu ya. Terus ide dari mana sih Mas Hari bisa bikin Lenong Rumpi? Ya ide dari mana ya, ide dari ya ini aja muncul di kepala ya, berarti dari atas kali ya pastinya ya. Jadi artinya jadi dulu aku tuh memang penggemar Lenong juga Hen, jadi aku tuh seneng Lenong dulu. Zaman-zamannya Lenong bokir gitu. Bokir, nasir, musisi Anen tuh aku suka emang suka yang konyol-konyol, tapi yang Betawi itu kan ternyata memang punya ciri khas ya. Iya, dengan gabang kromonya juga. Iya, seperti itu. Nah, terus pas aku udah agak beranjak remaja, udah mau SMA gitu, aku lihat kok mulai jarang, boleh dibilang malah nggak ada di TV lagi Lenong-Lenong seperti itu. Jadi berawal dari kekangenan seorang penggemar Lenong, akhirnya aku pikir, gue bikin sendiri deh gitu. Gue bikin sendiri kalau gitu Lenong, tapi nah ini dia gitu. Jadi pas berpikir aku bilang, wah ini si Lenongnya mesti mungkin dengan dalam tanda kutip ya, formulanya mesti lain nih. Iya, kebetulan zaman itu ini Lenong yang udah modif, dan Lenongnya udah modern dan anak muda gitu kan. Betul. Nah, terus di situ ini mencoba memadukan berbagai profesi dari personilnya. Jadi ada yang peragam pelatih, ada yang desainer ya kan, ada yang penyanyi, ada yang ada model. Itu konsepnya. Setelah 2 tahun di RCTI, udah gitu sempat host atau lanjut ke program yang lain lagi? Kita sebenarnya dari 1,5 tahun deh ya, pas udah jalan 1,5 tahun, kita tuh di situ udah mulai artinya merambah ke yang lain. Kita sempat ke film kan, layar lebar. Oh iya, sempat ada 2 film ya? Kita bikin 2 film. Nama produsernya ya Pak, film Pak. Dulu Param Punjabi mungkin kenal sekarang ya. Param Punjabi kan sekarang benderanya Multivision ya kan. Nah kalau itu di tahun 90-an itu masih parkit film. Kita main 2 film. Jadi di TV-nya jalan, di filmnya jalan, di panggungnya off air kita kan berasal dari panggung kan, memang tadi udah ceritakan ya. Jadi di panggungnya tuh tetap jalan, ada acara ulang tahunan, bahkan sampai keluar kota kita ditanggapnya tuh sampai ke Kalimantan, sampai ke Bali, ke Medan gitu-gitu. Jadi saat itu bener deh, artinya ya boleh dibilang sih kalau sekarang saat itu kita udah puas juga sih menikmati yang namanya hits banget lah di zaman itu ya. Di zaman itu. Tapi mereka semua under sanggar atau manajemennya Mas Hari itu gimana sih? Sebagai grup iya, tapi sebagai personil ini saya mereka boleh berkarir lagi di luar saya itu. Bebaskan. Sebagai personil, sebagai pribadi karena saya menyadari bahwa sebelum bergabung sama Lenong Rumpi pun mereka sebenarnya udah punya karir sendiri. Iya benar. Dan ingat banget TV DJ yang masih muda banget di situ. Titi DJ lucu lagi tuh ceritanya. Kalau Titi DJ dia nonton kita di Bro. Oh gitu. Dia lagi sama teman-teman, dia nonton Lenong Rumpi, abis itu kita kenalan di Radio Prambors. Dia yang minta malah, gue dong, gue juga bisa ngerumpi, dia bilang gitu. Oke. Jadi waktu awalnya di TV udah ada Titi DJ sih. Iya. Ini sebelum masuk TV kita udah ini pas TV ya TV ya. Saya sampai nyari loh Mas Hari di Netflix di mana apa di GoPlay apa nggak ketemu film Lenong Rumpi. Di YouTube kan nggak ada semua. Di YouTube ada mungkin 2 episode ya. Yang Lenong Rumpi 2 adanya itu pun juga gambarnya blur ya, sayang. Oh gitu. Mas Hari dong posting ke YouTube biar bisa bernostalgia lagi orang-orang. Iya, yang film Lenong Rumpi 2 nih, bentar lagi kita
Itu kita upload di. Ya. Terus cerita Lenong sendiri, Mas Adi punya background di bidang acting atau gimana sih? Sebenarnya punya background juga enggak ya. Artinya gini, belajar secara khusus gitu enggak ya kan. Tapi aku di SMA ya kan, SMA Negeri 3 Setiabudi itu aku memang masuk ini teater teladan. Bisa aku dari kelas 1 masuk di situ, aku udah ikutan teater teladan. Jadi lebih ya mungkin dari situ ya, artinya manggung teater dan sebagainya. Tapi memang dari kecil lah istilah katanya aku udah suka sama literasi ya, sama dunia buku ya kan, cerita tentang legenda apa itu aku sangat suka banget dari kecil gitu. Jadi emang ya suka menghayal cerita juga gitu loh, ngerti nggak sih? Gimana ya kalau aku jadi mermaid gitu ya kan, mungkin nggak sih gitu. Nggak mungkin kan? kocak banget sih. Tapi saat itu belum saya masih aman kali ya. Masih aman, bener. Kalau saya sekarang jadi mermaid nggak ngerti deh. Terus setelah Nona Rumpi yang hits banget zaman itu, kayaknya Mas Ari bikin gebrakan lagi di Antv, apa tuh? Ya, ada harimau yang ada nada. Itu gimana ceritanya? Ini ya, boleh cerita jujur dikit dulu. Oke. Ini seputar Lenong Rumpi. Jadi Lenong Rumpi itu berhentinya tuh diberhentikan. Dari RCTI? Ini ada satu ya. Ini sebenarnya udah pernah diceritakan ke sebuah radio deh aku. Kenapa sayang banget kan? Nah justru itu. Ini kan supaya channelmu juga ini dong, artinya bisa viral nantinya mungkin ya. Oke, gimana? Diberhentikan di tahun 93 ya, tahun 93. Dalam arti kontrak kita tidak dilanjutkan, padahal kita tetap rating di saat itu, yaitu karena saya pribadi itu waktu itu tampil di sebuah panggung pemilu. Jadi ada unsur politik gitu. Saat itu kan kalau kamu bisa kamu tahu lah ya, artinya saat itu kan salah satu partai itu kan ya kan. Nah saat itu, di tahun 92 itu saya pas lagi hits-hitsnya tuh, saya dengan santainya dan saya emang orangnya gitu. Saya tuh orangnya sangat istilahnya tergantung hati nurani gitu. Ya kan, hati nurani saya mengatakan ini yang baik atau ini ini pilihan gue gitu ya. Itu saya jalanin, sekalipun mungkin buat orang lain itu nggak oke loh, ya nggak gue ini dan saya jadi tahun itu saya berkampanye untuk PDI ya kan, belum perjuangan ya, masih PDI biasa aja waktu itu. Nah itu posisinya si RCTI posisinya di bawah naungan tahu sendiri lah. Iya. Saya nggak usah sebut ya. Iya, off the record lah. Akhirnya saya dipanggil. Wah kamu ini ya, saya lihat kamu ini. Sama pimpinannya gitu, saya nggak usah sebutkan namanya. Tapi ya dia bilang, oke, kamu udah tahu belum sih bahwa tindakan kamu itu mengandung resiko, ya kan, gitu, mengandung resiko buat keberlangsungan kamu di TV ini. Oh gitu Pak, saya bilang gitu. Di situ saya mulai bingung, ngerti nggak? Saya mulai ini kok sementara gue rating nih, punya gue, program gue gitu kan. Di mana hubungannya gitu loh, saya gitu, ngerti nggak sih? Oh iya dong, berkaitan dong. Dia bilang kamu sih tahu bahwa TV kita itu artinya milik siapa dan sebagainya gitu kan. Akhirnya merugi ke dia juga sih sebenarnya. Nggak tahu deh. Cuma kadang-kadang memang ada loh Mas Adi, karena saya juga nemuin, ini saya sebut nama salah satu diva deh misalkan sekarang ini, zaman sekarang, terus dia divorce, cerai, terus punya anak, hingga akhirnya dia sebelumnya ada orang tuh mengidolakan dia, ya gara-gara dia cerai terus tidak mengidolakan lagi. Menurut saya kok jadi pendek begitu ya mikir lu ya. Gue suka sama orang itu karena vokal dia, karena performance dia, bukan karena pribadi dia. Dia mau ke cerai itu urusan dia, bener nggak? Betul
Betul, betul. Kalau saya memandangnya ke situ gitu loh. Kalau saya suka dengan si A, siapapun dia di balik itu penting vokal lu bagus, udah. Saya suka dengan Mas Hari dengan Lenong Rumpinya yang oke, saya nggak peduli bodinya, betul. Menurut El ya kan. Makanya. Jadi sukanya dengan karir, dengan prestasi nih, dengan lihat sisi-sisi yang lainnya gitu loh. Itu dia. Dan saat itu memang sih kalau teman-teman saya pada bilang akhirnya ya memang saat itu situasi kita memang seperti itu. Semua ada kaitannya. Kalau lu Tapi nggak saya setuju- Mas Hari sakat bentar nih. Kalau ngomong body sebenarnya kita beda-beda tipis sih. Oke, lanjut. Oke. Ada obat Sakit kepala. kok tahu? Nyut. Biasanya ini obatnya. Ujar obat sakit kepala nomor 16. Kok tahu? Tentu dong. Kan buatan bintang 7. Minumnya setelah makan ya. Kok tahu juga? Kok tahu? Ya tahu dong. Makasih ya. Hanya nomor 16, puyer obat sakit kepala dari bintang 7 yang terpercaya. Oke, lanjut. Oke. Berarti kita ini dong ya, Jumbo Club ya. Oke, benar. Untuk saat ini. Ya, oke, terus. Nggak apa-apa, jangan salah. Sekarang cowok katanya yang lagi terus itu yang Baldi gitu ya. Bisa aja Mas Hari. Terus oke, setelah Lenong Rumpi akhirnya di-cut. Ya udah setelah Lenong Rumpi di-cut, ya udah tapi ya jadi buat saya itu benar-benar satu pelajaran yang berharga ya. Tapi saya jalan terus ya, the show must go on. Akhirnya saya dapat tawaran juga dari Antv. Bikin sesuatu nomor di kita. Saat itu Antv juga belum terlalu lama, usianya baru 3 tahun. Ya udah, akhirnya yuk bikin lagi yuk yang lain ya kan, masih seputar komedi. Ya udah saya bikin Hari Harimau dengan genre yang lebih muda, lebih yang, makanya saya sama Denada, sama Tutu Dewu, Indra Sapera, Iya. Jody, dan Adi Juta. Ada Juta juga di situ yang jadi paman apalah gitu yang saya lupa deh. Keluarga Kembang. Iya. Jadi paman Noldi. Iya, benar. Punya 2 anak, yang satu Mawar, satu Melati. Ya kan, Melatinya Juta. Tutari loh. Iya. Terus Mas Hari juga aktif di Suara Mardika bukan? Dulu. Betul sekali. Awalnya tuh, jadi sebelum Lenong Rumpi saya kan, kamu kan udah tadi menyinggung soal body kan, saya tuh penari loh dulu. Oke. Tolong ya. Jadi sebelum Lenong Rumpi saya tuh penari, saya nari. Body aman dong zaman itu. Body aman, ya kan. Ntar boleh saya share sama promosi kalau ke kamu aja mau deh ya. Oke. Nari. Iya, saya nari sama Suara Mardika, sama Mas Guru ya. Artinya saya di bawah nama Mas Guru. Itu saya nari dari SMA sih udah nari modern, nari janger, nari damai dan Berapa lama di Suara Mardika? Mardika dari 86 sampai 90 ya, 4 tahun. Oke. Terus lahirnya si Lenong Rumpi, apa efek dari teman-teman ngumpul di Suara Mardika atau gimana?
juga termasuk. Jadi dulu zamannya Suara Mahardika saya masih masih show lah istilahnya, masih show. Kita dulu tuh zamannya bentukan show tuh tarian, ada fashion show gitu, gabung kan gitu kan. Lebih ke teater musikal aja tepatnya mungkin. Kayak gitu. Nah disitulah saya kenalan sama Robi Tumewu, ya kan, sama Ruby Chong, pokoknya inilah orang-orang fashion, ya kan. Sementara posisi saya sebagai penari, ya kan, di backstage kan terus kenalan karena halo, kayak gitu. Nah disitulah saya udah mulai mengamati nih. Itu kalau ngomong ya ampun tangannya ya keriting banget ya gitu ya. Keriting dan bisa nyolok kali ya sebelahnya, ya kan, kalau yang sebelahnya nggak hati-hati dan gitu. Oke. Benar. Terus hingga kenal lagi dengan Ade Juwita di mana ceritanya tuh makhluk itu? Nah, kalau ketemu Ade Juwita tuh ini kecelakaan ya, accident. Oke. Kocak banget sih Mas Hari ini. Tapi sampai sekarang orang masih ngelekat loh di Lenong Rumpi ya, Adi Fretes, Lenong Rumpi pasti ke situ. Kenapa nggak bikin lagi sekarang dengan Lenong Rumpi milenial gitu loh? Nah ini dia ya, gini, sepintas mungkin kalau kita mau bilang gitu ya bisa ya, buat lagi dong Mas, buat lagi dengan pemain-pemain baru Mas yang muda-muda dong Mas, ya gitu kan, seperti itu. Tapi ternyata untuk Lenong Rumpi nggak semudah itu juga, dalam arti gini, si pemain-pemain yang sekarang dalam tanda kutip tersisa gitu ya, itu sebenarnya sudah terbentuk chemistry-nya sama yang lama-lama ini gitu kan, dan kita punya coloring sendiri memang si Lenong Rumpi ini kalau berkomedi kan. Iya. Nah itu memang ternyata kuncinya kalau bumbu masakan tuh istilahnya yang jadi kunyitnya, lengkoasnya, daun salamnya tuh itu masing-masing mereka. Sekarang udah nggak ada gitu, kunyitnya udah nggak ada, ya kan. Rawon ya kan, yang hitam-hitamnya udah nggak ada, jadi kita hitam. Oh iya ya, udah nggak ada lagi, ada Juwita ya, sayang juga ya. Juwita udah nggak ada, Robi Tumewu juga baru 2 tahun lalu juga gitu loh. Jadi untuk mengganti nggak semudah itulah gitu aja kok. Oke, Mas Ari sampai sekarang ada berapa sinetron sih? Saya sekarang ini ya, kalau sekarang lagi nggak syuting. Nggak sampai terakhir, dari pertama main sinetron sampai sekarang? Ya dalam 5 tahun terakhir ini saya cukup rajin syuting sinetron ya kan, main sinetron. Ada mungkin ada sih kali 50-an ya, sampai 60-an judul ya. Wow, oke. Terus dengan orang yang udah kenal nama Hari The Fretes, tetap melalui casting nggak sih untuk sinetron? Alhamdulillah aku enggak. Dalam arti mungkin itu tetap dengan karakter yang sebelumnya. Iya, karena mungkin saya saya kan membawakan perannya juga artinya stereotype ya. Jadi istilahnya orang udah kebayang saya akan bawakan peran apa, yaitu saya pasti babe-babe Betawi. Iya, gitu konyol-konyol yang ngabrak-ngabrak ya. Ngabrak-ngabrak, kalau nggak terus dia pasti jualan sesuatu, kadang-kadang entah jadi tukang seblak, tukang angkot gitu. Iya kan ya. Gitu kan, kalau nggak jadi tukang burung, pernah tuh kan saya di pasar burung dan sebagainya. Jadi istilahnya mungkin si PH-nya udah dapat referensi tentang saya, jadi nggak usah investing. Pokoknya untuk peran ini udah dia aja lah gitu pasti ya, dari si PH-nya. Terus udah gitu bagian kostum nggak repot karena saya rajin istilah saya nyiapin kostum sendiri gitu, celana batik udah punya, jadi pas ditanya oke Mas ada kostum nih, kostum oke Mas beres. Tidak merepotkan banyak orang sekeliling saat itu. Bener. Terus dengan sinetron yang segitu banyak, suka dukanya apa tuh Sari? Suka dukanya ya main sinetron. Nah pulang malam. Iya, pulang malam, bahkan
Nggak pulang. Pulang pagi artinya pulang jam 8 pagi gitu kan. Oke, Jadi, haha. pas kita balik dari lokasi, sementara mata kita masih sepet, kita ketemu sama orang di jalanan tuh yang Yang mau berangkat berlawanan kantor. arah, semua yang seger-seger gitu kan. Oke, banyak buang waktu di jalan juga, di lokasi juga pastinya ya. Di lokasi ya. Tapi saya mending ya, saya tuh emang tipe yang gini. Jadi saya tipe yang di segala situasi dan keadaan saya mencoba mencari gimana supaya tetap enak gitu lah. Biarpun saya lagi di bawah, lagi ya betul lagi ya boleh dibilang ya kan ini ya. Tiap orang pasti punya fase-fase dalam Iya, kehidupan. punya gitu ya. trafik yang beda-beda tiap orang. Benar. Nah, di saat saya lagi ada di bawah, lagi terpuruk lah mungkin aja gitu ya. Itu saya mencoba cari celah jadi tetap enjoy. Saya mencoba untuk bisa gitu. Begitu juga sinetron ya. Syuting pulang pagi, kita di calling jam berapa, baru di take jam berapa gitu kan. Terus kita bikin dummy syuting udah sampai susah-susah, ternyata judul itu tidak diterima kalau untuk yang serial. Bisa saya udah ngelakuin beberapa kali gitu. Ya itu mencoba nikmatin. Mas Ari juga ada ke iklan? Iklan dulu iya, ya kesini-sini ada juga iklan layanan masyarakat, tapi ada ya, Iklan produk juga ada dulu ya kayaknya ya. dulu ada. Ada obat sakit kepala. Loh, kok tahu? Nyut. Biasanya ini obatnya. Ujar obat sakit kepala nomor 16. Loh, kok tahu? Tentu dong. Kan buatan bintang 7. Minumnya setelah makan ya. Loh, kok tahu juga? Kok tahu? Ya tahu dong. Makasih ya. Hanya nomor 16, puyer obat sakit kepala dari bintang 7 yang terpercaya. Ada produk dulu bintang 7 yang awal-awal yang sama Pak Bagio saya kan. Terus kalau sekarang Mas Ari dengan sibuk sinetron, Mas Ari pakai manajer apa langsung sih? Kalau terima job atau orderan? Sekarang langsung. 3-4 tahun 5 tahun lalu sempat pakai manajer. Oke. Pernah ada penawaran yang tidak cocok tapi harus dijalanin? Penawaran tidak cocok tapi harus dijalanin. Ya mungkin maaf nih karena nominalnya aman banget, udahlah gitu loh. Padahal dalam hati gue nggak suka karakter ini. Oh iya, ya pernah tapi nggak sering ya. Tapi akhirnya efeknya tetap hasilnya masih aman. Hasil masih aman. Gitu. Karena, nah ini dia. Jadi ternyata berakting itu ternyata saya mesti jujur bahwa saya memang menyukai dunia acting. Ya. Jadi saya mencintai dunia acting juga gitu. Emang senang berakting lah gitu. Karena pas saya jalanin ya tadi sampai sekian puluh judul sinetron dan sebagainya itu ini pas dipikir-pikir, kalau kita nggak pakai cinta ngelakuinnya, kalau memang kita nggak enjoy di situ, itu pasti akan berat buat kita. Kalau nggak dapat feel-nya nggak jadi ya? Nggak jadi. Gitu. Tapi karena kita emang ternyata suka dan memang kita juga melakukannya dari dalam, dari hati, gitu kan? Gitu akhirnya yang tadi yang artinya bunga-bunga kesulitannya di prosesnya, di apanya atau apa ya boleh dibilang jadi terabaikan atau tertutupi gitu kali ya. Terus Mas Ari sekarang kan banyak juga saya lihat tuh artis-artis yang pada gencar ke YouTube ya, bikin channel sendiri bla bla bla. Mas Ari ada kepengen gitu? Bikin Lenong Rumpi series di YouTube seru loh Mas. Gini. Saya punya channel YouTube juga, tapi bukan nama saya pribadi Hari Cepriatus atau Oke. Yang kamu tanya tadi di awal. Jadi kan saya sekarang nih mulai dari tahun lalu saya bikin media, ya kan media online sih. Saya juga belum tahu ini yang tadi saya cerita sama kamu di telepon kan, bahwa jadi saya punya bibit Jakarta. Bibit Jakarta tuh kan adalah sebuah free magazine konsep awalnya. Oke. Itu konsep awalnya dia adalah sebuah free magazine. Dari dulu saya tuh emang udah punya impian pengen punya majalah gitu pada akhirnya. Disebabkan oleh dari SMP saya di sekolah tuh udah
jadi pemimpin umum majalah sekolah gitu. Oke. Mading-mading zaman dulu lah ya. Iya gitu, bener, mading zaman dulu itu tuh saya tuh udah jadi pengurusnya dari SMP loh. Dari SMP, gitu. Jadi emang yang apa menikmati naskah dan sebagai foto apa gitu emang suka gitu. Nah, terus sempat punya mimpi, aduh gue pada suatu hari pengen punya majalah sendiri, pokoknya gue pengen punya majalah gitu. Semoga belum baru tercapai tahun lalu 24 September tahun lalu Jakarta lahir. Bibir Jakarta lahir. Dia sebuah free magazine awalnya, tapi pas udah jalan 3 edisi ya kan. Ternyata mesti menghadapi kenyataan bahwa ini sekarang bukan lagi orang dengan majalah print print out. Sekarang tuh bukan zamannya print out, karena juga yang besar-besar aja contohnya kita nggak usah sebutin nama sudah pada Arab ya kan. Iya, sekarang online semua, majalah pun online kan. Nah, makanya mulai tahun lalu, nah itu seiring dengan COVID juga saya nggak syuting dan apa, akhirnya saya sekarang mengkonsentrasikan diri dan waktu saya di membesarkan Bibir Jakarta secara online magazine. Salah satunya dia punya YouTube channel Bibir Jakarta namanya. YouTube channelnya boleh ntar kamu buka ya. Ntar saya buka, saya subscribe, Di situ ada semua tentang lebih ke aktivitasnya Mas Hari atau aktivitasnya Jakarta? Bibir Jakarta. Jadi si Bibir Jakarta kan memang berkonsentrasi di tiga topik lah, yaitu people, lifestyle, dan kuliner. People-nya sendiri. Lifestyle dan kuliner. People-nya lebih ke siapapun. People di Jakarta ini siapapun, tapi yang udah berprofesi ya. Jadi kita punya talk show setiap hari Sabtu malam. Jam 7 malam di Instagramnya Bibir Jakarta ya kan, Instagram Bibir Jakarta. Nah itu kita ngobrol dengan tokoh-tokoh lah ya, dengan ada Pragawati yang lama, juga Mbak Ana Kris, Mbak Betty Sari. Tadi malam kita sama Verdi, vokalis band dari Jawa. Gitu. Dan itu yang merekanya sih Bibir Jakarta mulai online sejak kapan? Mulai online sejak 2 bulan lalu. Oh, masih baru. Harus gencar promo nih Mas Hari. Iya, makanya. Ntar saya promoin habis di obrolan kita ini. Bener ya. Bener loh. Nah, ntar aku cantumin juga linknya bla bla bla. Oke. Nah, terus untuk programnya sendiri si Bibir Jakarta, selain dia yang online magazine, dia punya program apa lagi yang lain? Yang lain kita lagi bikin selama bulan Agustus ini kita menggelar satu virtual event musik yang kita kasih nama Ngamen in the Sky. Ngamen in the Sky ini adalah program musik khusus lagu perjuangan dan lagu daerah. Jadi kita memang bikin program ini di bulan Agustus ya kan, karena kan bulan inilah bulan Independence Day. Kita kan memperingati ini proklamasi kan. Jadi kita bikin program itu dan kita menampilkan lagu-lagu daerah ya, dari Sabang sampai Merauke, terus lagu-lagu perjuangan termasuk ya Berkibarlah Benderaku atau dan sebagainya, tapi dibawakan sama band-band muda, band-band milenial, band-band Hindi gitulah ya Bu. Ya termasuk ya yang seperti saya bilang sama kamu tadi, untuk Jumat ini kita nampilin band namanya The Jawara. Jumat depannya lagi kita nampilin band namanya Delika. Jumat satunya lagi kita nampilin band namanya Foxes. Itu lebih kerjanya kayak I.O. nggak sih sebenarnya? Iya, memang ternyata dari menjalaninya ya di Bibir Jakarta secara istilahnya magazine yang di ini kan di online itu memang dia itu bentukannya memang kayak begini ternyata. Jadi memang fungsi IO-nya tuh jadi lebih besar gitu loh. Iya, akhirnya lebih ke IO arahnya ya.
Iya. Nah, tapi yang dihasilkan sama IO ini kemudian jadi konten untuk punya online-nya gitu kan. Dan Mas Hari membawa nama Jakarta sendiri. Apa ada support dari dinas pariwisata atau apa gitu? Ya sedikit tapi ya ini apa kita dapat juga support itu. Saat waktu kita masih berbentuk cetak kita dapat support. Ya support di sini nggak mesti harus dalam bentuk finance ya. Ya bisa aja jadi dari ya informasi aja kan sebuah support. Iya. Ya kan gitu. Kamu ini deh kamu hubungin sini deh atau kamu liput ini deh. Itu kan juga ada sebuah support gitu ya. Nah untuk yang ini buat yang ini yang terakhir yang kita bikin Ngamen in the Sky ini kita dapat support dari Dinas Pariwisata DKI. Oke. Terus yang cerita tentang COVID tadi, COVID dengan Bibir Jakarta, apa mereka ada program si Bibir Jakarta berhubungan dengan COVID atau gimana? Berhubungan dengan t-shirt maksud saya mungkin. T-shirt bukan? Oke, Bibir Jakarta punya satu gini. Bibir Jakarta untuk hidupnya dia, untuk jalannya si Bibir Jakarta ini, ya kan? Dia buka online shop. Dia buka online shop. Oke, saya bantu promo lagi nanti ya. Aduh, thank you ya Henry. Gitu. Saya ember terus tak belanja. Oke, terus gimana dengan online shop tadi? Ya udah, kita buka online shop, kita dagang 3 barang dulu nih, yaitu t-shirt, kemudian maskernya masker dari sarung dan batik. Oke. Itu hasil desainnya Mas Hari. Ya artinya saya beride lah ya milih bahan. Kalau yang ngerjain kita ada yang ya, jadi ada t-shirt, ada masker dari sarung dan batik, sama ada sarung batik. Ini sarung, bentuknya sarung, bisa dipakai sebagai sarung, tapi batik motifnya, bukan kotak-kotak, bukan sarung. Batik Betawi lah ya? Enggak, batik umum kok. Batik umum. Aduh, sukses ya, mudah-mudahan ya si Bibir Jakarta online-nya ini. Penasaran saya juga buka nih channelnya. Iya dong. Terus kita membuka kesempatan banget, apalagi kayak kamu ini untuk menjadi kontributor. Artinya kita bisa ya seumpama ya mungkin kita bisa berkolaborasi kali ya. Kita kan nggak tahu ya. Benar. Kolaborasi misalnya menampilkan kamu sebagai model. Kalau kita ngomongin soal rambut, gimana rambut yang 40 ke atas? Ya, tega banget sih. Bukan, maksudnya gini, si Bibir Jakarta ini mungkin kita collab di YouTube-nya atau collab di Instagram-nya, boleh loh Mas Hari ya? Boleh banget, saya juga nggak boleh banget. Oke Mas Hari, banyak banget ngobrolannya dan akhirnya ada hal-hal yang belum kubongkar. Jadi gue korek abis dah ini. Iya. Oke, semangat terus, sukses terus, dan ditunggu karya-karya Mas berikutnya. Terima kasih Henry, kesempatannya buat ngobrol, senang sekali saya bisa cerita sama kamu ini. Kalau udah kelar corona ketemu dong. Boleh dong. Ya kamu tinggal kontak aja ya ketemu. Kita ngopi-ngopi gimana ya kan? Boleh. Oke Mas Hari, terima kasih ya. Thank you Henry. Wow.